Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 15 Surveillance Kesehatan Masyarakat. Pada video ini, kami akan membahas mengenai langkah-langkah surveillance untuk penyakit asma. Adapun anggota kelompok 15 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Rahmila Azhari dengan NIM 221091 2220015. Perkenalkan, saya Anissa Ainur Rahmah dengan NIM 221091 2220040. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fanani dengan NIM 2210912310009. Perkenalkan, nama saya Yuga Dwi Menwaro dengan NIM 221091232003. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan langkah-langkah surveillance, kita kenalan dulu nih sama apa sih penyakit asma itu? Jadi teman-teman, asma adalah suatu kelainan inflamasi atau peradangan kronik pada saluran nafas yang menyebabkan hiperaktivitas bronkus terhadap berbagai rangsangan yang ditandai dengan gejala episodik berulang berupa batuk, mengi, sesak napas, dan rasa berat di dada terutama pada malam hari, dini hari, dan saat cuaca dingin. Secara medis, penyakit asma ini tidak dapat disembuhkan, tapi dapat dikontrol agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Asma bersifat fluktuatif atau hilang timbul, artinya dapat tenang tanpa gejala yang mengganggu aktivitas, tetapi dapat juga eksaserbasi dengan gejala ringan hingga berat bahkan menimbulkan kematian. Faktor penyebab atau risiko asma. Yang pertama, riwayat keluarga. Yang kedua, alergi. Yang ketiga, paparan asap rokok. Yang keempat, infeksi saluran pernafasan. Yang kelima, riwayat asma pada anak. Yang keenam, polusi udara. Selanjutnya, yang ketujuh, obesitas. Yang kedelapan, rokok selama kehamilan. Yang kesembilan, paparan zat kimia di tempat kerja. Yang kesepuluh, yang terakhir, stres dan faktor psikologis. Tujuan surveillance. Tujuan melaksanakan surveillance kesehatan masyarakat adalah menilai status kesehatan masyarakat, menentukan prioritas program kesehatan masyarakat, monitoring dan evaluasi program kesehatan, meningkatkan riset, dan mengidentifikasi penyakit dan masalah kesehatan. Lalu, manfaat surveillance. Manfaat surveillance kesehatan masyarakat yaitu menentukan riwayat alamiah penyakit, mengawasi perubahan agen infeksi, mendeteksi perubahan dalam program kesehatan, dan mempermudah perencanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit dan masalah kesehatan. Langkah pertama dalam melakukan surveillance adalah melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Pengamatan dan pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dilakukan secara berkala dan bersinambungan serta tepat waktu. Berdasarkan sumber datanya, pengumpulan data ini terdiri dari dua, yaitu primer dan sekunder. Primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara aktif. Artinya, petugas surveillance terjun secara langsung ke masyarakat untuk mengumpulkan informasi dan data terkait penyakit asma. Misalnya, dengan melakukan survei atau wawancara dan pemberian kuesioner. Adapun sekunder adalah pengumpulan data secara pasif, di mana petugas surveillance menggunakan informasi dan data penyakit asma yang sudah diolah oleh badan atau instansi lain, misalnya dari puskesmas, rumah sakit, dan riset kesehatan dasar, atau berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Pengolahan data. Pengolahan data dilakukan setelah melakukan pengumpulan data. Tujuannya adalah untuk memahami tren, pola, atau isu yang relevan dengan surveillance dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan maupun tindakan yang sesuai. Pengolahan data surveillance melibatkan serangkaian langkah untuk mengumpulkan, membersihkan, menganalisis, dan menginterpretasi data surveillance. Dengan begitu, kita dapat merespon perubahan kondisi atau tren yang dapat mempengaruhi masyarakat atau lingkungan dengan lebih efektif. Selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi data. Analisis data. Data mentah akan memberi arti apabila data tersebut dianalisis dan ditafsirkan, sehingga analisis data ini merupakan tahap yang sangat memegang peranan penting. Menurut Teng Muhadjir 1998, analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kasus bagi orang lain. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan metode epidemiologi deskriptif untuk memperoleh gambaran prevalensi suatu penyakit atau menggunakan metode epidemiologi analitik untuk mengetahui hubungan antar variabel yang mempengaruhi terjadinya penyakit. Hal yang perlu dilakukan dalam menganalisis data, yang pertama, memahami kualitas data dan mencari metode terbaik untuk menarik kesimpulan dari suatu rangkaian data. Selanjutnya, dapat diawali dengan pembuatan pola orang atau respon, tempat atau flash, dan waktu atau time. Dapat ditabulasikan melalui 3 cara, yaitu tabel ringkasan, grafik penyakit, dan pemetaan. Serta dapat diperoleh tanggapan dan saran yang sesuai untuk menentukan tindakan dalam menghadapi masalah yang ada, serta dapat ditentukan apakah penyakit tersebut perlu mendapat prioritas untuk ditangani lebih dahulu.
Selanjutnya yaitu tahap menganalisis data. Yang pertama, mempersiapkan dan mengorganisasikan data untuk dianalisis. Selanjutnya, memberikan skor terhadap data, menentukan tipe skor untuk dianalisis, memilih program statistik untuk menganalisis data pada komputer. Selanjutnya yaitu menginput data pada program statistik, membersihkan dan menghitung data-data yang hilang, dan yang terakhir, hasil data yang didapat berupa distribusi responden, frekuensi, ataupun presentase. Dan ini adalah contoh data terakhir, yaitu proporsi kekampuhan asma dalam 12 bulan terakhir pada penduduk semua umur yang menderita asma menurut provinsi di tahun 2018. Indonesia berada di angka 57,7% dalam proporsi kekampuhan asma, sedangkan provinsi paling tinggi tingkat proporsi kekampuhan asma yaitu Provinsi Aceh yang sebesar 68,9%, dan provinsi yang paling rendah pada tingkat proporsi kekampuhan asma yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebesar 46,1%. Selanjutnya yaitu interpretasi data. Interpretasi data adalah proses peninjauan data dengan menggunakan metode analisis hingga dapat diambil sebuah kesimpulan tentang penyakit yang relevan. Adanya analisis dan interpretasi data dilakukan untuk memberikan informasi dan kejelasan mengenai apa yang sedang terjadi di masyarakat, membantu penyusunan program, evaluasi dan monitoring, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit. Selanjutnya, penyebarluasan atau diseminasi asma. Pemerintah Indonesia memiliki program pengendalian asma yang meliputi komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian asma. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien asma. Selain itu, penting untuk melakukan sosialisasi mengenai pencegahan dan penata laksanaan asma kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan menurunkan prevalensi asma. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai jalur seperti kampanye kesehatan, media sosial, dan program pendidikan. Jenis surveillance untuk penyakit asma. Jenis surveillance yang dapat diterapkan yang pertama adalah surveillance individu dengan mendeteksi atau memonitor satu individu saja. Kedua, surveillance penyakit yaitu pengawasan mengenai distribusi dan peluang insiden. Yang ketiga, surveillance sindromik yaitu pengawasan terhadap gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, surveillance terpadu yaitu adanya keterpaduan surveillance yang dilakukan di suatu daerah. Selain itu, surveillance dibedakan berdasarkan bentuk penyelenggaraannya, yaitu surveillance berbasis indikator untuk mengetahui gambaran penyakit, dan juga surveillance berbasis kejadian, untuk mengetahui dan memberikan informasi mengenai suatu penyakit. Selanjutnya yaitu pendekatan surveillance penyakit asma. Pendekatan surveillance penyakit asma dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pendekatan aktif, yaitu memantau penyakit dengan petugas khusus surveillance. Yang kedua, yaitu pendekatan pasif, yaitu memantau penyakit secara pasif dengan menggunakan data yang telah dilaporkan dan yang telah tersedia di fasilitas kesehatan. Adapun pengobatan asma sendiri dapat dilakukan dengan memberikan obat yang terdiri dari obat pelega dan pengontrol. Baik, sekian dari kami pembahasan mengenai penyakit asma dan langkah-langkah surveillance untuk penyakit asma. Kami memohon maaf jika terdapat keliru maupun kesalahan dalam penyampaian kami. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.